warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Syardana dengan NIM B1B1230004. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini secara resmi diartikan sebagai bagian dari wilayah suatu negara, yang mana bagian dari suatu wilayah negara pada posisi dalam sepanjang garis batas wilayah dengan negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara atau kawasan perbatasan, merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara. Kawasan ini biasanya mencakup wilayah administrasi, kecamatan yang berada di sepanjang garis batas negara, baik itu di darat maupun di laut. Wilayah perbatasan ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks kedaulatan suatu negara. Secara geografis, wilayah ini merupakan area terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik di darat, di laut, maupun di udara. Keberadaannya tidak hanya menentukan batas teritorial sebuah negara, tetapi juga menjadi simbol nyata dari keutuhan, kemandirian, dan eksistensi bangsa di mata dunia. Dalam konteks Indonesia, wilayah perbatasan memang peran penting karena negara ini memiliki karakter kepulauan yang luas dengan ratusan titik perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti negara di Malaysia, di Timor Leste, di Papua Nugini, di Filipina, dan di Australia. Secara umum, wilayah perbatasan ini dapat dipahami sebagai daerah yang terletak di antara dua kedaulatan negara, yang mana wilayah ini seringkali menjadi area yang sensitif secara politik, keamanan, karena berhubungan dengan batas kedaulatan negara lain. Namun di sisi lain, wilayah perbatasan juga memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta hubungan antar bangsa. Dan batas-batas wilayah ini tidak semata menjadi garis pemisah, namun melainkan juga menjadi jembatan yang menghubung dua bangsa untuk bekerja sama dalam berbagai sektor. Terus di dalam sejarahnya, wilayah perbatasan sering diharapkan pada berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan kejelasan batas wilayah, sengketa perbatasan antar dua negara, yang mana kerap muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap peta, dokumen, maupun perjanjian lama yang dibuat pada masa kolonial. Baik, selanjutnya ada program pembangunan wilayah perbatasan diwujudkan dalam suatu bentuk, yang mana contohnya itu seperti PLBN Entikong di Kalimantan Barat, yang mana PLBN Motain di Nusa Tenggara Timur, dan PLBN di Kau di Papua, yang mana kini telah bertransformasi menjadi gerbang perbatasan yang megah dan berstandar internasional. Dan juga fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan lintas batas, tetapi juga sebagai simbol kemajuan bangsa dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Melalui pengembangan kawasan ini, pemerintah berupaya menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan yang memperlihatkan citra positif Indonesia, bukan lagi halaman belakang yang tertinggal. Baik, selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat, saya mengambil contoh langsung permasalahan di wilayah perbatasan, yang mana antara Indonesia dengan Malaysia, antar permasalahan Pulau Sipadan dan Legitan, yang mana pernah bersengketa dengan Malaysia berkait dengan klaim dua pulau di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Dua pulau yang dimaksud berada di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Legitan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Legitan antara Indonesia dan Malaysia ini terjadi sejak pada tahun 1967, yang mana hingga akhirnya pada tahun 2002 Mahkamah Agung Internasional memutuskan bahwa
kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini jatuh ke tangan Malaysia. Yang mana keputusan ini berdasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima oleh Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris yang dulu menjajah Malaysia lebih dulu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah saja di Pulau Sipadan dan Ligitan, namun tidak melakukan apapun. Tetapi Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut, yang mana seperti memperlakukan aturan perlindungan satwa burung, penguatan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini terjadi pada saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Baik, sekian video dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.